Assalamualaikum Domar Family, traveling kuliner hobi dan keseharian. Review dan ulasan yang apa adanya. Dan enjoy for watching. Alhamdulillah kita jalan-jalan pertama kali nih di Semarang pada episode ini di kota aja. Rencananya kita akan ke Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu merupakan salah satu objek wisata yang ada di tengah kota Semarang dan menjadi magnet yang luar biasa bagi wisatawan dari dalam ataupun luar negeri. Karena di Lawang Sewu ini banyak terdapat historis atau sejarah yang sangat memukau. Selain tentunya gedungnya yang luar biasa, tapi sejarah inilah yang menjadi salah satu tujuan kita sebagai edukasi wisata bagi anak-anak saya sendiri, supaya tahu sejarah Lawang Sewu itu merupakan gedung apa, berasal dari apa, dan sehingga kita menjadi museum untuk saat ini. Yuk kita jalan-jalan ya. Jadi hotel kami dari Lawang Sewu sangatlah dekat, jadi tidak perlulah kita menggunakan transportasi online ataupun seperti biasa ya. Jadi kita jalan kaki aja nih di sini nih. Jadi karena emang di dekat Simpang 5 hotel kita ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Memang Simpang 5 ini banyak sekali hotel-hotel yang menawarkan segala macam fasilitas ya, dari yang bintang 3, 4 ataupun 5 ada di sini. Jadi kalau yang berkeinginan menginap di Semarang, tentu lokasi yang paling strategis ada di Simpang 5. Ya kita jalan ya di sini ya guys. Hop hop hop. Kita di sini melewati kampus yang cukup dikenal di Semarang, Universitas Dian Nusantara. Di sini kita juga akan sebentar lagi akan sampai di gedung pemerintahan Kota Semarang tentunya. Nah, kita juga akan bersantai di depan alun-alun Kota Semarang itu sendiri ya. Nah, ini dia ya, pemerintah Kota Semarang. Juga menjadi salah satu ikon di Kota Semarang itu sendiri. Kita akan ya berfoto-foto sebagai kenang-kenangan juga kita di sini ya. Lanjut ya guys. Itu dia. Foto dulu. Sini. Kita berfoto-foto sejenak, bersantai sejenak di sini melihat indahnya Kota Semarang. Karena kantor wali kota ini berdekatan dengan gedung Lawang Sewu itu sendiri. Nah, kita sudah sampai ya di gedung Lawang Sewu. Kenapa disebut gedung Lawang Sewu? Ya karena gedung ini banyak memiliki pintu, jadi disebut Lawang Sewu. Itu salah satu yang dikatakan oleh penjaganya di sini. Ya kita lihat ya, kotanya cukup cakep ya, dengan trotoar yang cukup lebar, dengan tempat duduk yang banyak, tempat bersantai, juga pohon-pohonnya juga rindang-rindang, tamannya juga bagus. Ya oke banget lah kalau saya pikir untuk dijadikan tempat bersantai. Nah di sini kita bisa lihat ya pintu masuknya di sini ya. Nah kita masuk dulu. Nah di sini kita berfoto di depan gedung Lawang Sewu itu sendiri. Kita di sini akan masuk lalu menuju ke loket untuk melakukan pembayaran di sini. Nah, setelah masuk ke loket itu
kita bayar ya. Nah, di sini kita banyak pilihan, apakah kita mau didampingi oleh guide atau pemandu wisata, atau kita bisa sendiri. Ya, rencananya kita akan sendiri aja. Nah, kita ngambil untuk anak-anak dan ada untuk orang dewasa. Kita lanjut ya guys, kita masuk ya. Ini dia Lawang Sewu. Di sini ada dua gedung utama yang dibuka. Nah, ini dia salah satunya ya, denahnya. Nah, kita akan berkeliling di gedung yang pertama. Di sini saya dengan teman-teman, dengan tentunya anak-anak ya, akan berkeliling di gedung yang pertama. Kita akan melihat seperti apa sejarah-sejarah yang ada di gedung ini, dan tentunya kita akan melihat seperti apa arsitektur yang ada di sini. Tentu ya memang arsitekturnya sangat megah. Gedung ini memang saya katakan sangat megah, dengan langit-langit yang tinggi dan juga ruangannya penuh dengan jendela dan pintu, sehingga penerangan dan sirkulasi udara sangat-sangat terjaga. Jadi memang walaupun panas dan tidak ada AC atau apa, memang gedung ini memang terasa cukup asri dan dingin. Nah, itu dia. Ini juga menjadi salah satu banyak yang menjadikan gedung ini sebagai inspirasi untuk membangun rumah, dengan jendela, pintu yang tinggi, dan jumlah jendela yang banyak, dan juga langit-langit yang tinggi. Jadi memang idola banget nih gedung nih ya, sehingga dijadikan cagar budaya di kota Semarang. Kita bercerita sedikit ya teman-teman soal Lawang Sewu. Lawang Sewu ini dalam arti bahasa Jawa tentu Lawang Sewu, kalau bahasa Indonesia adalah 1000 pintu. Gedung ini merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda pada saat itu, dan dimiliki oleh perusahaan kereta api nasional. Pendahulunya Jawatan Kereta Api menyita semua infrastruktur transportasi kereta api dan kantor-kantornya dari penjajah Belanda. Saat ini bangunan ini digunakan sebagai museum dan galeri kereta api yang saat ini dioperasikan oleh unit Heritage KAI dan anak perusahaannya, KAI Wisata. Seperti itu sejarah singkatnya ya. Jadi memang gedung ini pertama kali adalah bekas gedung perkantoran di Semarang, tapi kemudian diambil oleh perkeretaapian Belanda, tapi kemudian akhirnya dikelola oleh KAI Indonesia. Nah, kita cerita lagi ya. Komplek Lawang Sewu terdiri dari dua bangunan, yaitu gedung A dan B serta C dan juga D. Menghadap Jalan Pemuda, bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat dua menara kembar di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Nah, ini juga cukup menjadi misteri ya. Nah, itu dia. Gedung B terletak di belakang gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai. Pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Loteng adalah bagian yang berhubung langsung dengan atap ya. Nah, itu dia. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Nah, jadi yang bertanya, adakah lorong bawah tanah? Memang ada, tapi fungsinya sebagai tempat saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati
pertempuran 5 hari. Nah, di sini yang kita lihat sekarang adalah di gedung A ya. Di sini dijadikan tempat untuk menyewakan berbagai macam stand. Jadi ada untuk menyewakan baju-baju, juga ada restoran, dan juga ya ada tempat kopi-kopi cakep gitu deh. Jadi kita di sini bisa berbusana ala Korea, ala Jepang, atau ala Jawa itu sendiri. Jadi memang cukup ini ya, cukup asik ya, bersantai di tengah kota dengan arsitektur kuno, Eropa kuno, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih ya KI ya telah merawat gedung ini ya. Nah, kita kali ini juga bercerita tentang sejarah ya. Lawang Sewu diarsiteki oleh siapa? Ya, dari Belanda itu sendiri, Cosman Citroen, dari firma yang dibentuk oleh arsitek senior JF Klingmehemet dan BJ Odda. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Mirip dengan rasionalisme di Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasi preseden tradisional, klasisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis, serta dipengaruhi oleh desain Berlage. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907, memakan waktu sekitar 3 tahun. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederland-Indisch Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih komplek. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia atau disingkat DKARI. Pada tahun 1992 bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Itu dia sejarah singkatnya. Salah. Jadi kita berjalan-jalan juga kita bisa melihat secara nyata pelestarian yang ada di gedung ini. Ya, kita cerita lagi nih, pada tahun 2009 Komplek Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Marcus Gower dalam kolomnya di The Jakarta Post menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran. Dinding-dindingnya terkelupas dan dipenuhi oleh coretan-coretan vandalisme. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni telah bangunan. Bangunan ini kelak menjalani renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yaitu Bibit Waluyo mengerahkan prajurit TNI untuk membantu renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun warga sempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Tapi pada tanggal 5 Juli 2011 gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi,
Ia berharap peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam mensukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Gedung B kelak direncanakan untuk dijadikan perkantoran, pujasera, dan pusat kebugaran. Pada akhir 2013, pemerintah Kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram bangunan itu untuk lebih menarik banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya, beserta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap hari. Nah, itu dia ya, kisah pelestariannya dimulai dari tulisan oleh jurnalisme di Jakarta Post, yang kemudian pada tahun pemerintahan Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, dilakukan renovasi awal, dan kemudian ada diresmikan oleh Ibu Negara Ibu Yudhoyono, dan sekarang pada tahun 2024 kita bisa lihat bahwa apa yang dicita-citakan oleh yang merenovasi telah terlaksana semua. Jadi memang ini akhirnya banyak sekali menarik wisatawan di Jawa Tengah, baik dari wisatawan lokal ataupun wisatawan dari luar negeri. Nah, itu dia ya, cerita pelestarian gedung ini. Saya sendiri cukup tertarik dan anak-anak saya juga cukup senang melihat gedung ini ya, gedung yang sangat sensasional sekali. Gedung Lawang Sewu ini juga dikenal pada sebelum saat ini ya, cukup dikenal angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak sekali wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam, serta penampakan hantu tanpa kepala yang ada di lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak. Katanya seperti itu, dan pocong di tempat bak penyiksaan penjara jongkok. Pada tahun 2007 sebuah film horor judul Lawang Sewu dan juga Dendam Kuntilanak dirilis berdasarkan legenda urban ini. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA dari Jakarta yang terjebak di Lawang Sewu. Itu adalah salah satu kisahnya ya, salah satu kisah tentang Lawang Sewu ya. Jadi mau dipercaya atau tidak ya, kita sebagai warga atau wisatawan yang di sana ya, paling tidak kalau kita ke sana kita mendoakan arwah-arwah yang telah gugur, baik itu pada saat terjadi penyiksaan ataupun pada saat bertugas. Kita doakan semoga diberikan kelapangan sehingga menjadi syuhada ya. Demikian ya. Jadi ritual kami sendiri kalau kita di sini ya, kita juga ikut mendoakan, kita juga menyumbangkan Al-Fatihah supaya arwahnya juga ikut tenang. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang sih suasananya nggak ada tuh yang namanya angker-angker ya. Suasana yang cerah, dinamis, dan bikin bahagia aja di sini nih. Nah, tapi ada sesuatu deh. Nanti pada akhir cerita akan saya ceritakan sedikit. Ada cerita yang cukup menarik. Lanjut ya teman-teman.
Seperti yang tadi saya katakan, Gedung Lawang Sewu ini terletak di jantung kota Semarang, yaitu di Jalan Pemuda. Nah, gedung yang tadi saya ceritakan juga, Gedung Lawang Sewu dibangun memang secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi dan dirancang oleh arsitek yang berbeda-beda. Nah, dari yang tadi saya ceritakan memang ada beberapa arsitek ya. Nah, saya akan ceritakan lagi. Beberapa arsitek yang lain adalah juga berasal dari Belanda, seperti Insinyur P. de Rieu. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah Gedung C, yang difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Setelah Insinyur P. de Rieu meninggal dunia, kemudian Profesor J. Klimhammer dan B.J. Oudang ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan Lawang Sewu. Pengerjaan Gedung A sebagai kantor utama ini dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada Juli 1907. Ya, itu detailnya ya. Kalau kita lihat bentuk bangunan, bentuk dalam Gedung A kayak gerbong kereta. Jadi semuanya saling berhubungan seperti gerbong kereta api. Memang sangat unik banget. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi orang Belanda kala itu. Nah, seiring berkembangnya kantor kereta api Belanda pada saat itu, maka dibangunlah beberapa gedung pendukung, yaitu Gedung B, D, dan E, yang pelaksanaannya atau pembangunannya pada tahun 1916 hingga 1918. Untuk Gedung B sendiri masih dibangun oleh Profesor J. Klimhammer dan B.J. Oudang. Sementara untuk Gedung D dan E arsiteknya orang lain lagi nih. Nah, arsiteknya adalah Thomas Carston. Ia menjadi arsitek termuda dan terakhir yang merancang pembangunan Gedung Lawang Sewu. Nah, ini memang saya katakan gedung ini memang sangat menarik. Dari jumlah arsitek yang membangun aja sudah cukup banyak, dan dari macam-macam bangunannya memang mempunyai keunikan sendiri, karena memang setiap arsitek mempunyai daya khayal atau daya imajinasi yang berbeda-beda sehingga bisa menyatukan keindahan gedung satu dengan gedung yang lain. Jika dicermati, bangunan Lawang Sewu menggunakan batu tata keramik berwarna oranye yang melambangkan sebuah kekayaan, kemakmuran, dan juga menunjukkan kasta tertinggi. Zaman dahulu batu bata ini tergolong langka dan harga per batanya pun sangat mahal. Zaman dulu satu batanya ini ditaksir mencapai 300.000 harganya, dan yang unik cetakannya ada yang melengkung. Nah, itu cukup unik ya, karena bata ada yang melengkung. Dan salah satu alasan kenapa Lawang Sewu banyak pintu bukan hanya untuk membuat sirkulasi udaranya semakin dingin atau bagus, tapi juga berkaitan dengan kasta mereka. Kasta orang Belanda nih ceritanya. Sangat menjaga image. Jadi kalau bangun yang nggak tanggung-tanggung, katanya setelah mengalami pemugaan dan renovasi, kini Lawang Sewu difungsikan sebagai museum yang bisa kita lihat dan kita nikmati bersama ya. Seperti ini nih, foto dulu dengan anak-anak. Di sini saya jalan-jalan di Gedung B ya. Gedung B ini ya, yang bisa dikatakan ada 3 lantai, atasnya loteng. Saya banyak sekali menemukan sejarah singkat tentang perkereta apian di sini. Nah, ini di Gedung B sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kita masuk kembali nih di sini nih. Memang auranya memang menggambarkan kemegahan sekali. Di sampingnya juga kita bisa melihat lapangan ya. Kalau sekarang dijadikan tempat parkir. Nah,
Kalau dulu bisa kebayangkan ini gedung yang tinggi satu-satunya, tapi kalau di zaman sekarang gedung ini kalah semua dengan bangunan-bangunan yang terbaru ada di saat ini. Gedung-gedung hotel yang tinggi-tinggi, gedung-gedung perkantoran yang sangat-sangat tinggi, mall juga yang tinggi-tinggi. Jadi ya udah nggak kelihatan paling tinggi, jadi malah cenderung lebih rendah dibanding perkantoran atau hotel-hotel yang ada di pusat kota Semarang ini. Nah, kita janjian nih. Kita janjian nanti nih akan masuk ke gedung A ya. Kita akan masuk ke gedung A bersama-sama melihat isinya seperti apa nih. Nah, kita bisa lihat nanti. Dari depan dulu. Tadi kita bisa ngeliat ya di gedung B ya, setelah mengalami pemugaran dan renovasi, Lawang Sewu ya yang di gedung B menyajikan ragam koleksi yang berhubungan dengan kereta api, mulai dari seragam masinis, alat komunikasi pada kayu telegraf atau telepon kayu, alat hitung, lemari karcis Edmondson atau karcis kereta kuno, mesin cetak juga ada untuk karcis kereta pada saat itu. Nah, ini kita bisa di sini nih, lihat salah satu yang ikonik banget. Di sini juga disediakan televisi yang menceritakan tentang sejarah Lawang Sewu itu sendiri ataupun tentang kehidupan di kota Semarang pada zaman dahulu kala ya. Kita ceritakan sedikit ya bagaimananya heroiknya, sangat heroik pertempuran 5 hari yang ada di Lawang Sewu ini. Jadi seusai masa kolonial Belanda, Lawang Sewu berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang, sekaligus kantor transportasi Jepang bernama Ryukyu Sokyoku pada tahun 1942. Singkat ceritanya, di tahun 1945 yang merupakan tahun kemerdekaan Indonesia, terjadilah pertempuran yang melibatkan AMKA, Angkatan Pemuda Kereta Api dengan prajurit Jepang. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, tiada henti dari tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945. Salah satu penyebabnya adalah tewasnya Dr. Karyadi. Nah, Dr. Karyadi ini merupakan dokter yang paling andal pada saat itu dan akhirnya menjadi salah satu nama rumah sakit di kota Semarang. Prajurit Jepang berada di dalam kawasan Lawang Sewu, sementara AMKA berada di Wilhelm Neplin, tepat di seberang Lawang Sewu. Wilhelm Neplin ini adalah yang dikenal dengan kawasan Taman Tugu Muda. Dari segi jumlah dan senjata, pemuda AMKA dinilai memang sudah kalah. Prajurit Jepang ada sekitar 500.000 orang dengan senjata bayonet, sementara AMKA hanya berjumlah 2.000 lebih pemuda dengan senjata bambu runcing. Namun dengan semangat yang menggelora dan pantang menyerah, pemuda AMKA tetap berusaha melawan, walau pada akhirnya harus gugur di medan perang. Kawasan Wilhelm Neplin ini dahulunya dijadikan kuburan massal bagi pemuda AMKA yang meninggal. Namun kemudian jasad-jasadnya dipindahkan ke makam yang lebih layak, yakni makam Giri Tunggal, makam pahlawan dari pejuang AMKA. Nah, itu dia latar belakang sejarah. Inilah akhirnya pemerintah menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan bersejarah yang perlu terus dijaga dan dilestarikan.
bagi wisata yang ingin mengunjungi museum tidak perlu khawatir karena pihak pengelola sudah menerapkan segala macam eh, akses masuk dan pendampingan dengan luar biasa. Nah, tadi saya belum ceritakan berapa tiket masuknya ya. Harga tiketnya sendiri untuk orang dewasa itu sebesar 20.000 dan untuk anak-anak adalah 10.000 rupiah. Lawang Sewu buka mulai pukul 8 hingga pukul 17. Nah, itu dia ya jam masuknya ya. Keberadaan Lawang Sewu tentu memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Lantaran Lawang Sewu menjadi daya tarik utama bagi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke kota Semarang. Seperti saya ini nih. Jadi apa yang kami tuju di kota Semarang untuk berwisata tentu ya Lawang Sewu. Kenapa kami ke Lawang Sewu? Karena mempunyai cerita historis yang menarik yang dapat diceritakan kepada anak cucu kita sehingga anak cucu kita memiliki rasa patriotisme yang tinggi bahwa perjuangan kemerdekaan itu maupun untuk mendapatkan kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan itu sangatlah sulit, memerlukan perjuangan darah dan air mata bagi kita semua. Nah itu dia ya. Lalu seperti yang pernah disampaikan bahwa sektor pariwisata mempunyai multiple efek bagi industri lain misalnya transportasi, hotel ataupun restoran. Nah ini ya saya katakan tadi ya ada sesuatu yang menarik. Memang jam segini udah jam 5 lewat ya, hampir jam setengah 6 dan kondisi sudah mulai gelap. Di sini kami sampai pada titik-titik utama di gedung A. Nah, kesannya memang kalau memang ada gelap itu kesannya emang ada di mana gitu ya. Tapi ya kita juga positive thinking aja bahwa memang nggak ada masalah sih ya. Hanya kalau dari pendapat saya memang kalau udah agak gelap memang suasananya agak berbeda. Apakah ini menurut saya ataupun teman-teman pernah merasakannya? Ya beginilah ceritanya. Jadi tanda tanya aja ya. Jadi kalau misalnya bagi pengunjung yang ada yang akan ke sini atau pernah ke sini bisa silahkan itu aja komentar ya seperti apa gitu ya. Di sini kita juga bisa ngerasakan apa ya suasana kalau kita ke toilet kita bisa melihat suasana oh begini ya toiletnya ya, toilet zaman dahulu ya, toilet zaman dulu aja udah luar biasa bagus. Nah, kalau anak saya sih sibuk nih lihat apa nih ada apa nih, kita foto-foto lagi ya teman-teman ya sebelum jalan-jalan lagi karena sebentar lagi memang akan selesai nih jalan-jalannya karena memang gedung A sudah hampir semuanya sudah kita lalui dan kita kunjungi. Nah ini dia marketnya ya. Jadi memang gedungnya kalau dari ini, nah bisa saya katakan tadi ya dari gedung A, B, C, D, E ataupun lainnya, memang gedungnya itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, tapi bisa menyatukan dari gedung satu ke gedung yang lain dan menyebabkan gedung ini menjadi sangat-sangat unik. Nah, seperti itu. Saya sih di sini juga asik ya mengabadikan foto-foto yang ada di sini. Istri saya asik juga memvideokan sekeliling yang ada di sini. Ya untuk teman-teman semua ya, sehingga kita bisa dinikmati bersama, mengedukasi banyak teman-teman semua. Nah, saya katakan tadi ya, ini udah suasananya juga udah maghrib, udah waktunya kita pulang.
dan kondisinya juga rada hujan nih. Nah, kita akan ini ya pulang ke hotel, kita gunakan transportasi online aja, karena kalau kita pulang lewat melalui jalan kaki mungkin kita akan kebasahan. Nah, akhir kata kita tampilkan ya foto-foto kita selama ada di Lawang Sewu, sehingga bisa sebagai penutup kami. Alhamdulillah teman-teman, semua foto sudah hampir tersaji semua. Saya Domar Family mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengapresiasi semua video yang kami buat. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel kami Domar Family. Akhir kata kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domar Family jalan-jalan. Bye bye.